Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Krisna Darmawan. Saya dari kelas A4 Manajemen semester 5. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi dari perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Menurut Kotler and Keller, perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor kebudayaan, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor pribadi, keempat faktor psikologis. Faktor kebudayaan sendiri meliputi yang pertama budaya. Budaya adalah faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya paling luas pada keinginan dan perilaku konsumen. Dan budaya atau kultur adalah penyebab paling mendasar teori keinginan dan perilaku seseorang. Selanjutnya adalah subbudaya. Setiap kebudayaan mengandung subkebudayaan yang paling kecil, atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Subkebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, ras, dan daerah geografis. Dan selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai, kepentingan, dan perilaku yang sama. Hampir setiap masyarakat pasti memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Setelah faktor kebudayaan adalah faktor sosial. Faktor sosial meliputi yang pertama, kelompok referensi. Kelompok referensi terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Di antaranya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang selanjutnya adalah keluarga. Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang pertama adalah keluarga orientasi, dan yang kedua adalah prokreasi. Setelah keluarga adalah status. Seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Dan posisi seseorang tersebut dapat diidentifikasi dalam peran dan status. Selanjutnya setelah faktor sosial ada faktor pribadi. Faktor pribadi sendiri terdiri dari umur, pekerjaan, gaya hidup, atau pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapat seseorang, dan konsep diri. Setelah faktor pribadi, ada faktor psikologis. Faktor psikologis terdiri dari motivasi. Motivasi sebagai tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak, yang timbul akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Motivasi sendiri muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan. Setelah motivasi ada persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Setelah persepsi ada pendirian. Selanjutnya tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian.
Yang pertama adalah pengenalan masalah, kedua pencarian informasi, tiga evaluasi alternatif, keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah merupakan faktor terpenting dalam melakukan proses pembelian, di mana pembeli akan mengenali suatu masalah atau kebutuhan tersebut. Setelah pengenalan masalah, ada pencarian informasi, yaitu sebelum seseorang membeli produk atau jasa tersebut, seseorang selalu mempunyai minat atau dorongan untuk mencari informasi. Dan apabila dorongan tersebut kuat dan objek yang dapat memuaskan kebutuhan itu tersedia, maka konsumen akan bersedia untuk membelinya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan mempunyai pilihan yang tepat dan membuat pilihan alternatif secara teliti terhadap produk yang akan dibelinya. Evaluasi selanjutnya melakukan keputusan pembelian. Konsumen akan membuat keputusan untuk membeli berdasarkan penilaian atau evaluasi tersebut. Setelah keputusan pembelian, ada perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Dan di sini tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Selanjutnya, tipe-tipe keputusan pembelian. Yang pertama, proses complex decision making. Konsumen sangat terlibat dalam pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-perbedaan besar di antara merek atau brand. Dalam kasus seperti ini, konsumen secara aktif mencari informasi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pilihan beberapa merek dengan menetapkan kriteria tertentu. Selanjutnya adalah proses brand loyalty. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah pembelian, namun melihat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Keterlibatan yang tinggi didasari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan, dan beresiko. Dan dalam kasus ini, pembeli akan berkeliling untuk mempelajari apa yang tersedia, namun akan membeli dengan cukup cepat. Barangkali pembeli sangat peka terhadap harga dan terhadap kenyamanan berbelanja. Selanjutnya adalah proses limited decision making. Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Dan mereka pergi ke toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil merek yang sama, hal itu karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan terhadap merek yang kuat. Setelah limited decision making, ada proses inersia. Beberapa situasi pembeli ditandai oleh keterlibatan konsumen yang rendah, namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi ini, konsumen sering melakukan peralihan merek. Tingkat kepentingan dengan barang adalah rendah dan tidak ada pengambilan keputusan. Inersia berarti konsumen membeli merek yang sama bukan karena loyal kepada merek tersebut, tetapi tidak ada waktu yang cukup dan ada hambatan untuk mencari alternatif. Proses pencarian informasi pasif terhadap evaluasi dan pemilihan merek. Pendekatan teori perilaku konsumen.
Terdapat dua pendekatan terkait dengan perilaku konsumen, yaitu yang pertama pendekatan nilai guna atau utility cardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan kardinal dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan kardinal memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang, yang artinya tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tertinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok. Dasar dari pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dan dalam menganalisa tingkat kepuasan dalam pendekatan ini, digunakan kurva indifferent yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama, dan garis anggaran yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Prinsip dalam analisa perilaku konsumen. Pertama adalah pendapatan terbatas dan kelangkaan. Pendapatan yang terbatas dan kelangkaan merupakan suatu masalah yang harus disiasati dengan tepat oleh para konsumen. Dengan adanya dua masalah ini, memaksa konsumen untuk berpikir dua kali dalam menentukan pengeluaran. Namun, tetap dalam anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Harus ada keseimbangan dalam mengkonsumsi suatu produk. Jika ingin meningkatkan konsumsi terhadap suatu produk, baik barang atau jasa, harus disertai dengan pengurangan konsumsi terhadap produk lainnya. Yang kedua adalah konsumen mampu membedakan antara biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat merupakan dua aspek yang selalu difikirkan oleh seorang konsumen dalam melakukan konsumsi. Jika dalam suatu konsumsi di mana dua produk yang sama memberikan manfaat atau daya guna yang sama, maka konsumen dengan otomatis akan dan memilih yang lebih murah. Di sisi lain, jika dalam kondisi di mana ada dua produk yang harganya sama, maka konsumen akan melihat dan memperhatikan manfaat nilai gunanya. Selanjutnya adalah konsistensi konsumen dalam memperkirakan manfaat yang tepat. Konsistensi seseorang konsumen dipengaruhi oleh pengalaman dan orang sekitar. Konsistensi konsumen terhadap suatu produk akan mudah goyah ketika ada produk yang memiliki manfaat lebih baik dengan harga yang lebih murah. Dengan begitu, konsumen akan mampu memberikan suatu perkiraan terhadap produk yang akan dikonsumsi. Yang keempat, distribusi produk satu dengan yang lainnya. Distribusi terhadap suatu produk dengan produk yang lainnya merupakan cara tepat untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan konsumen yang tidak pernah selesai. Selain itu, dengan adanya distribusi ini, konsumen akan lebih mudah mendapatkan kepuasan dari berbagai sisi. Dan yang terakhir, konsumen patuh pada hukum berkurangnya tambahan kepuasan yang berlaku. Dalam hukum ini berlaku tentang semakin banyaknya jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dihasilkan, yang artinya
Dengan adanya tambahan biaya, maka konsumen akan menghentikan konsumsinya terhadap barang tersebut. Berikut presentasi dari saya. Banyak kata yang salah atau tidak tepat dari saya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.